Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Waalaikumsalam Bu. pagi. Selamat siang Bu. Nunggu Nana ya. Nana kemana nih? Belum ada Nana ke toilet tuh. ke toilet. Udah siapin minum. Tadi haus ya dari jam 8 sampai jam 10. Siapin minum, yang mau ke toilet silahkan. Yang mau minum silahkan. Untuk materi, slide PowerPoint-nya dan tugas prakteknya sudah Ibu upload di e-learning ya. Silahkan di-download. Nanti kita akan langsung praktek. Hanya ada yang buatnya. Ada apa aja, Dok? Maaf Bu, hanya ada yang buatnya. Iya, yang Word. PPT-nya belum masuk ya? Nggak ada Bu di iler. Nggak ada. Oh, coba Ibu cek dulu sebentar ya.
Oke, udah Ibu upload ulang ya di e-learning, ada PowerPoint-nya sama tugas prakteknya. Silakan di-download. Sambil nunggu juga silakan kalian running exam-nya ya. Exam-nya silakan sambil nunggu Nana join nih ya. Ibu juga akan running exam Ibu. Sebentar. Oke, Nana udah join. Selamat datang, Nana. Iya, exam SNMPP. Di running ya. Nah, karena di pertemuan hari ini kita akan langsung membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Terus basis data. Sudah? Jadi kita mulai ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan share dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Untuk materi teknik basis data hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di pertemuan sebelumnya ya, baik itu di pertemuan 1 ataupun pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian dari data, dari database dan dari database management system. Kita review kembali, jadi basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu sama lain. Basis data atau database tersimpan di dalam perangkat keras, serta datanya dapat dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Jadi ada, kemarin kalau kalian ingat ya, komponen-komponen database ada berapa? Ada 6 ya. Ada hardware, ada software, ada user, ada apa lagi? Masih ingat nggak yang kemarin? Komponen-komponen database ada berapa? 6 apa 5? Ayo, ada yang ingat? Ada berapa komponen database selain perangkat keras, perangkat lunak, ada user, apalagi itu. Terus perangkat lunak lainnya 4. Ada datanya ya, 5.
Sistem operasi. Lupa ya? Apa? Sistem operasi, betul. Jadi ada 6 komponen perangkat lunak ya. Jadi basis data, kumpulan-kumpulan data tersebut tersimpan di dalam perangkat keras, komputer ya, server seperti itu, dan data tersebut bisa dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Dimanipulasi di sini artinya bisa ditambahkan datanya, bisa dimodifikasi datanya, bisa dihapus datanya, dan lain sebagainya. Ya, jadi pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Nah, ini sudah kita bahas nih yang pada minggu yang lalu ya, pada saat pembuatan IRD, Entity Relationship Data. Seperti itu. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. Ya, jadi misalkan di kampus pasti ada sistem informasinya yang dibutuhkan untuk pengguna usernya siapa aja ya, selain dosen ada mahasiswanya di situ ya yang butuh data jadwal kuliah, butuh daftar nilai, daftar hadir dan lain sebagainya. Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data ke dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat sistem manajemen basis data atau database management system. Database management system merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data yang tersimpan di dalam sebuah hard disk. Ya, jadi kalau secara manual atau secara konvensional ketika orang ingin menyimpan data tersebut dicatat di dalam sebuah buku atau sebuah kertas, kemudian buku tersebut disimpan ke dalam filing kabinet atau sebuah lemari penyimpanan seperti itu. Itu kalau secara konvensional atau secara manual. Nah, di database sudah menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Database-nya kan tersimpan di dalam perangkat keras. Nah, si user, si penggunanya ketika akan melakukan input data atau manipulasi data, tentunya membutuhkan perantara. Perantara itu disebut dengan DBMS atau Database Management System. Sistem manajemen basis data, seperti itu. Nah, untuk berkomunikasi atau cara berkomunikasi dan berinteraksi antara pemakai dengan basis data diatur menggunakan bahasa ya, diatur dalam suatu bahasa khusus yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS-nya. Contoh yang sudah kita praktekkan kemarin ya, kita sudah mempraktekkan membuat database menggunakan aplikasi MySQL, PHP MyAdmin yang ada di dalam SAMP. Nah, jadi masing-masing perusahaan pembuat DBMS sudah menetapkan bahasa khusus yang digunakan untuk memanipulasi data tersebut, seperti itu. Nah, komponen bahasa database atau basis data, bahasa ini disebut dengan bahasa basis data ya, yang meliputi atau yang dikenal dengan query ya. Query itu adalah bahasa dalam basis data yang meliputi sejumlah perintah. Jadi query adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan perintah pada basis data yang diformulasikan dan dapat diberikan user dan dikenali atau diproses si DBMS itu sendiri untuk melakukan suatu aksi atau pekerjaan tertentu. Ya, tadi disebutkan di sini cara berkomunikasi antara si user dengan database itu sendiri adalah menggunakan sebuah bahasa yang sudah diatur atau yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang membuat DBMS. Bahasa ini dikenal dengan query ya. Jadi supaya si user mampu untuk memberikan perintah kepada si DBMS itu, sehingga si DBMS tersebut mampu mengenali atau memproses perintah yang diberikan oleh user terhadap si database tersendiri, seperti itu. Berdasarkan fungsinya, bahasa database atau basis data dapat dipilih atau dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada data definition language atau DDL. Yang kedua ada data manipulation language. Yang ketiga data control language. Ini ada 3 ya.
Ada DDL, DML, atau DCL. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah yang bahasa yang pertama dulu ya, Data Definition Language. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 kita bahas di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Apa itu DDL atau Data Definition Language? DDL berfungsi menspesifikasikan skema atau struktur basis data. Hasil pernyataan DDL adalah himpunan definisi data yang disimpan secara khusus pada data dictionary atau data directory. Struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan dispesifikasikan dengan bahasa khusus, yaitu DDL. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel, perintahnya adalah create table, mengindeks data ke dalam tabel, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lainnya. Jadi DDL ini berfungsi untuk menspesifikasikan ya struktur dari database tersebut. Lanjut. Data Definition Language atau DDL mempunyai fungsi utama yang tadi sudah disebutkan ya, mendefinisikan data dalam database secara logika. Di antaranya yaitu untuk mendefinisikan karakteristik dari rekod, meliputi nama rekodnya apa aja di dalam tabel itu, tipe datanya seperti apa, dan ukuran fieldnya seperti apa. Kemudian DDL juga berfungsi untuk menentukan kunci field. Kunci field ini primary key ya, yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian menyediakan cara untuk menentukan hubungan dengan data di file lain. Ini relasi, relationship, itu yang kemarin kita bahas. Kemudian untuk mengubah struktur dari rekod, kemudian untuk menampilkan struktur dari rekod, seperti itu. Ini adalah macam-macam fungsi dari DDL. Ada berapa tadi itu diantaranya? Mendefinisikan karakter dari rekod, ya, terus menentukan kunci, terus menyediakan cara untuk menentukan hubungan atau relasi, terus mengubah struktur, terus menampilkan struktur dari rekod, seperti itu. Oke, nah ini. Tadi ya, sekali lagi DDL digunakan untuk mendefinisikan. Mendefinisikan itu ya mengartikan ya, menerjemahkan, mengubah serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, misalnya tabel. Perintah yang termasuk ke dalam DDL yang ada 4. Yang pertama, create. Create ini fungsinya untuk membuat, bisa digunakan untuk membuat database atau membuat tabel baru. Kemudian ada alter. Alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Mengubah itu, alter ini contohnya menyisipkan ya. Misalkan kalian bikin tabel ada 3 field, terus lupa harus nambahin 1 field lagi, ini bisa digunakan perintah alter. Mengubah struktur tabel, misalkan yang terdiri dari 5 kolom, kalian mau tambahin 1 kolom, bisa pakai perintah table. Atau mau dari 5 kolom, kalian mau ganti hanya jadi 4 kolom, bisa pakai alter. Kalau nambah berarti alter table add, kalau menghapus alter table drop, seperti itu. Yang ketiga ada rename. Rename ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nama table atau nama database ya, objek database. Yang keempat ada drop. Drop ini perintah yang digunakan untuk menghapus database dan table, seperti itu. Jadi ini adalah 4 perintah yang masuk dalam kategori bahasa DDL, Data Definition Language, seperti itu. Nah, materinya sudah habis, jadi kita langsung ke praktek ya. Kita akan langsung mempraktekkan bahasa Data Definition Language ini, yang mana ada 4 perintah ya. Nanti ada perintah-perintah tambahan, ada create, alter, rename, dan drop. Kita akan langsung praktekkan. Sudah di-download bahan prakteknya. Silahkan di-download dulu bahan prakteknya yang sudah Ibu upload di e-learning.
kita akan mempraktekkan yang ini ya, bahasa query DDL, Data Definition Language. Ada create, alter, rename, dan drop. Oke, silakan di-download untuk Ibu share screen ya. Ini ya, seperti ini tugas praktikumnya untuk teknik basis data. Kita akan praktek menggunakan MySQL yang ada di aplikasi Exam. Silakan di running examnya. Terus silakan masuk ke PHP My Admin-nya ya. Gimana? Yang lain? Sum-nya sudah running? Exam-nya? Sudah. Sudah. Oke, ini exam Ibu, tampilan halaman PHP My Admin-nya seperti ini. Kemarin yang database yang sudah kita pernah buat sebelumnya, Ibu hapus ya. Sudah Ibu hapus. Kemarin kan di pertemuan awal kita sempat bikin database ini ya, atlet bulu tangkis ya. Itu nggak apa-apa, silakan dihapus aja. Nah, ini bahan prakteknya yang akan kita praktekkan. Jadi ini untuk teori dasarnya silahkan kalian baca tentang pengertian table, pengertian field, primary key, and foreign key, dan jenis-jenis tipe data ya, di sini banyak sudah dijelaskan. Untuk materi prakteknya ada 1, A, B, dan C. Untuk materi A, B kita praktekkan bersama-sama, dan C ini praktek mandiri ya. Setelah kita praktekkan materi A dan B, untuk C ini kalian praktekkan masing-masing, nanti ditampilkan presentasi. Seperti itu. Nah, untuk praktek hari ini kita menggunakan mode CLI ya, Command Line Interface. Sini kita tidak akan mempraktekkan langsung menggunakan GUI ya, Graphical User Interface, tapi kita menggunakan tampilan Command Line Interface, di mana nantinya kita akan menggunakan command prompt yang ada di Windows. Jadi boleh silakan langsung diaktifkan command prompt-nya, di search aja, aktifkan ya command prompt, diketik cmd. Jadi sebelum kalian buka command prompt, pastikan SAM-nya, exam pp-nya ya, ini sudah aktif, sudah running dua-duanya. Terus di browser pun PHP MyAdmin-nya sudah terbuka seperti ini, tapi kita tidak akan membuat database, membuat table menggunakan interface GUI ya, Graphical User Interface. Kita akan menggunakan ini, command line interface pakai command prompt. Seperti ini. Gimana? Udah siap? Ready? Haru sudah, Aldo gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nana sudah, Haba sudah? Praktek ya, Mbak?
Sudah. Nana, gimana, Nak? Ya, Bu, siap. Siap, oke. Nah, kalau kalian masih simpan IRD yang di pertemuan minggu yang lalu, ini ada sedikit perubahan untuk atribut mahasiswa ya. Kemarin di atribut mahasiswa hanya ada ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, sama atribut apa namanya sebutnya kita bilang ya. Ini atribut. Entitas. Iya, untuk entitas mahasiswa terdapat atribut ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat ya. Nah, silahkan untuk di IRD-nya kalian tambahkan atribut ID jurusan. Ya. Yang minggu lalu yang sudah ngirim tugas IRD, kemarin untuk Nana sama Haba, Ibu lihat belum ada relasinya ya. Relasi one to many to many, one to many, one to one, seperti itu. Nanti direvisi ya, Nana sama Haba ya. Untuk IRD-nya. Oke, ini IRD dari Sistem Informasi Akademik Kampus yang minggu lalu ya. Ini akan kita gunakan lagi untuk membuat database di praktek hari ini. Seperti itu. Jadi continue. Untuk entitas mahasiswa, silakan tambahkan atribut ID jurusan. Nana udah lengkap ya. Kemarin yang dikirim ke Ibu belum lengkap, Nak. Yang mana, Bu? IRD, yang ini, IRD. Ya, udah. Udah ya? Udah. Udah ada ininya, relasi one to one, many to many, one to many gitu udah ada. Oh, yang M, tulisan M1 itu belum saya tulis, Bu. Iya, kurang di situ, Nak. Oh, iya, Bu, siap. Jadi tidak terlihat relasinya seperti apa, seperti itu ya. Oke, ini tadi ya, ditambahkan atribut ID jurusan untuk entitas mahasiswa. Oke, ini materi prakteknya. Layar Ibu sudah terlihat ya? Oke, langsung aja ya. Tadi di sini kita akan mempraktekkan DDL ya, bahasa query DDL, Data Definition Language, di mana terdapat perintah-perintah. Yang pertama ada create, ada alter, ada rename, sama drop. Langsung saja kita praktekkan untuk mengetahui lebih jelas tentang fungsi-fungsi dari perintah-perintah ini ya. Oke, langsung ya ke tugas praktikum yang A. Membuat, menampilkan, dan memilih, serta menghapus database. Pertama, sebelum kita menjalankan perintah-perintah yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ini, pastikan kalian sudah sum-nya sudah running, kemudian aktifkan command prompt. Setelah command prompt terbuka, masukkan atau ketik perintah ini ya, cd spasi c.2/x sampai p/mysql/bin. CD ini berfungsi untuk mengganti direktori ya. Kalau sebelumnya posisi direktori kalian di command prompt-nya itu masih berada di posisi ini c.2/user ya. Nah, perintah ini fungsinya untuk mengganti direktori. CD itu change directory ya. Jadi kita akan masuk ke direktori exam/mysql/bin. Langsung ya, bisa dimulai. Kalian bisa ikutin Ibu, apa mau lihat dulu langsung praktekkan, apa mau langsung sama-sama praktek? Sama-sama praktek dulu. Sama-sama praktek ya. Oke, Ibu ulangi. Jadi untuk tugas praktikum kali ini ada tiga poin ya. Pertama yang A, yang B, sama
A sama B ini kita praktekkan bersama-sama. Kalau yang C ini kalian praktekin masing-masing. Terus nanti Ibu mau lihat hasilnya di terakhir ya. Sebelumnya yang udah pernah membuat database menggunakan command prompt? Ada? Nana udah sering ya, Nak? Pakai command prompt ya, Nak? Aldo, Aru, Habah, udah pernah membuat database tapi pakai command line interface, pakai mode CLI? Kalau CMD nggak sering, sesekali. Kalau Aldo? Belum, Bu. Belum ya. Intinya ini caranya sama aja ya. Sebenarnya untuk membuat database ini kita bisa langsung mengakses dari PHP MyAdmin ya. Seperti yang sudah dicontohkan di pertemuan pertama ya, ketika kita bikin database atlet bulu tangkis itu. Nah, cuma untuk metode yang ini, metode CLI ini lebih cepat gitu. Karena dia berbasis teks, tidak berbasis gambar. Seperti itu ya. Caranya sih kurang lebih sama. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke direktori sum-nya, masukkan perintah cd spasi c.2 /examp /mysql/bin. Haba, ngikutin nggak, Mbak? RTO nih, request timeout kalau Ibu manggil Haba. Oh iya, ngikutin ya. Pasti ya. Oke, kalau sudah langsung ditekan tombol enter. Nah, kalau kalian perhatikan, MySQL cannot recognize. Kenapa nih? Yang lain gimana? Nah, tadi Jadi, print. Bu. Jadi, Bu. Jadi ya. Nah, kalau kalian perhatikan, bisa, oke. Di troubleshooting dulu ya, Haba ya. Kenapa bisa not recognize MySQL-nya. Nah, kalau kalian perhatikan sekarang direktorinya sudah berubah. Lupa masuk bin. Direktorinya sudah berubah, yang awalnya di posisi C.2/user/user sudah berubah posisinya jadi di sini ya. Jadi kita sudah masuk ke direktori sum-nya ya. Nah, kalau udah kita ketik perintah yang ini mysql spasi -u spasi root untuk mengakses MySQL menggunakan akun root. Akun root itu super user ya. Dia bisa ngapain aja. MySQL spasi -u spasi root. Root ini admin, super user, super admin. Kalau sudah, tekan tombol enter. Oke. Sudah masuk sini, kalau masuk sini bisa dilanjut. Udah, Bu. Oke. Nah, langsung nih ya, kita langsung praktekkan nomor 1. Tadi kita menggunakan perintah create ya. Perintah create ini bisa digunakan untuk membuat database baru ataupun membuat table baru dalam sebuah database. Nah, kita contoh di sini kita akan membuat database dengan nama ITTS ya. Masukin perintahnya create spasi database spasi ITTS. Jangan lupa tambahkan belakangnya titik koma. Silakan. Jadi perintah DDL yang pertama yang akan kita praktekkan adalah create. Fungsinya tadi untuk membuat database baru ataupun membuat tabel baru. Create spasi database spasi ITTS titik koma. Kalau sudah, tekan tombol enter. Query oke, one row effect. Ya, jadi berarti database-nya sudah oke, sudah dibuat.
Nah, kalau sudah dibuat, kita mau lihat nih, benar nggak nih ada database-nya, seperti itu. Maka kita gunakan perintah yang nomor 2, menampilkan database. Perintah untuk menampilkan database, perintahnya adalah show. Nah, jangan lupa show spasi databases, tambahin S. Ya, karena kalau database aja tanpa S itu berarti kalian hanya satu yang tampilkan, tapi databases, jadi semua database yang ada di MySQL tersebut ditampilkan seperti itu. Ya, jadi kita mau menampilkan database apa aja sih yang ada di MySQL tersebut. Perintahnya adalah show spasi database. Pakai S belakangnya ya. Menunjukkan S itu banyak gitu, jamak. Enter. Sudah ada database dengan nama ITTS? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kalau database-nya sudah ada, kita akan memilih database tersebut untuk kita edit, untuk kita tambahkan tabel ya. Nah, untuk memilih database, gunakan perintah use. Use spasi nama database-nya. Nama database-nya ITTS. Seperti itu ya. Kita pilih use spasi ITTS titik koma. Tekan tombol and enter. Nah, di sini database ITTS sudah ada. Seperti itu sudah kita pilih. Sudah? Selanjutnya kita masukkan perintah drop. Ya, di dalam DDL ada perintah yang disebut dengan drop. Drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa menghapus database ataupun menghapus tabel. Ya. Jadi database yang baru saja kita buat tadi, database ITTS, kita hapus ya menggunakan perintah drop. Drop spasi database spasi ITTS titik koma. Lalu masukkan perintah enter. Query oke, null rows effect. Nah, database ITTS sudah kita hapus menggunakan perintah drop. Nah, kita mau memastikan untuk make sure lagi apakah benar-benar sudah terhapus. Kita masukkan lagi perintah show database. Nah, ini tipsnya ya, kalau misalkan perintah yang sudah pernah kalian ketik, kayak tadi show spasi database kan sudah pernah kita input, sudah kita pernah ketik sebelumnya, itu nggak usah kalian ketik lagi. Tinggal kalian munculkan kembali perintahnya menggunakan ini, tanda panah yang ada di keyboard. Bisa pakai tanda panah atas ataupun tanda panah bawah. Seperti ini. Ibu nggak ngetik lagi, Ibu pakai tanda panah. Jadi perintah yang sudah kita masukkan itu terekam. Seperti itu. Nah, ini perintah show database lagi. Ibu mau ngecek apakah betul database ITTS sudah dihapus. Seperti itu ya. Enter. Nah, udah nggak ada ya. Database ITTS sudah nggak ada ya. Udah kehapus. Gimana? Sama hasilnya? Sama, Bu. Aru? Sama, Bu. Sama. Nana, sama, Nak? Sama, Bu. Sama. Haba gimana, Mbak? Udah ketemu masalahnya? Udah ya? Tadi lupa masukin bin ya? Ini tuh udah copot. Ini udah copot. Oke, sudah. Oke, bisa ikutin ya. Siap. Lanjut. Untuk praktikum nomor 1 sudah selesai. Membuat database sudah, menampilkan database sudah, memilih database sudah, menghapus database sudah. Sekarang kita masuk ke praktikum yang nomor 2. Di sini ada tambahan merubah nama ya, sama menghapus tabel. Kalau tadi kita sampai di
membuat database-nya saja ya. Sekarang kita mau coba bikin tabelnya juga. Ya, membuat, menampilkan, merubah nama, dan menghapus tabel. Oke, kita ulangi lagi ya cara yang tadi menggunakan perintah DDL create. Tapi yang kita buat nama database-nya adalah kampus. Seperti itu ya. Kita input create spasi database spasi kampus. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Enter ya. Oke, query oke, one row effect. Setelah itu, setelah database-nya dibuat, kita pilih database-nya menggunakan perintah use. Ya. Use spasi nama database-nya, kampus, titik 2. Udah, enter. Oke, database change. Jadi sekarang database yang dipilih adalah database kampus. Kemudian di dalam database kampus ini kita akan membuat sebuah tabel, sebuah entitas ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel dosen ya, membuat tabel dengan nama dosen. Perintahnya ini create spasi table, spasi nama tabelnya dosen. Jangan lupa diikuti dengan tanda kurung buka. Baru di enter seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Create spasi tabel, spasi nama tabelnya. Ini kita akan buat contohnya tabel dosen. Diikuti dengan tanda kurung buka. Kalau sudah langsung di enter. Nah, tanda panah ini menunjukkan kalau tadi kita ada entitas, ada atribut ya. Jadi ini kita tentukan atributnya apa aja dari si entitas dosen ini. Pertama masukkan atribut NIP, nomor induk pegawai ya. Spasi INT, INT ini adalah tipe datanya integer. Ya, tipe datanya integer, kurung buka 12. 12 ini ukuran datanya. Ya. Terus diikuti dengan tanda koma sebelum mengakhiri, berikan tanda koma. Jadi NIP ini nama atributnya, nama fieldnya. Spasi INT ini adalah integer tipe datanya. Dalam kurung 12 ini adalah ukuran datanya. Kalau sudah enter, kemudian tambahkan atribut yang kedua atau field yang kedua, nama ya. Boleh nama atau nama dosen terserah. Tipe datanya karakter. Ini. Tipe datanya karakter, ukurannya 20. Enter lagi. Atribut yang ketiga, telepon. Tipe datanya varchar. Ukurannya 12. Kemudian enter lagi. Nah, kemudian setelah atribut-atributnya kita masukkan, kita harus menentukan atribut mana yang akan menjadi primary key. Ya, primary key itu sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama seperti itu. Yang membedakan antara entitas lain, yang membedakan isi atribut dari sebuah entitas dengan sebuah atribut dengan entitas lain seperti itu. Oke, kita tentukan mana yang atribut mana yang akan menjadi primary key ya. Kita ketik primary spasi key spasi kurung buka atribut mana. Di sini yang akan menjadi primary key adalah atribut NIP ya. Kurung tutup spasi kurung buka. Kurung tutup. Kan di atas ini kan di dosen sebelumnya ada kurung buka, maka untuk mengakhiri membuat tabel ini kita akhiri dengan tanda kurung tutup, diikuti dengan tanda titik koma. Seperti itu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, enter ya.
Query oke. Oke, untuk membuat tabel menggunakan perintah DDL create sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya menampilkan tabel? Ya, kalau tadi kita coba pakai show, tapi show database, sekarang kita pakai show ini untuk menampilkan tabel, ya. Jangan lupa kalau kata tabel pasti kata show di belakangnya ditambahin huruf S seperti itu. Show spasi tables. Titik, koma. Kita mau lihat di dalam database kampus ini ada tabel apa saja. Seperti itu ya. Enter. Oke, muncul tables in kampus. Jadi ada tabel apa aja di dalam database kampus ini. Ada satu tabel dengan nama dosen. Nah, kita mau buka nih. Kita mau buka tabel dosen ini, kita tampilin nih atribut-atributnya apa aja. Nah, menampilkan field ya. Field itu atribut sama aja. Menampilkan field dalam tabel, perintahnya adalah desk spasi dosen, atau bisa juga pakai dilanjutin describe ya. Tapi cukup pakai desk aja juga cukup. Oke, masukkan perintahnya desk sama dengan desk spasi dosen. Titik koma. Kalau sudah, enter. Nah, maka tabelnya akan muncul ya, seperti ini. Ada field name, ada nama, ada telepon. Tipe datanya juga udah ketahuan, ya, yang jadi primary key yang NIP, seperti itu. Muncul ya. Field dari tabel dosennya muncul ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kan ada 3 field ya, ada 3 atribut, NIP, nama, dan telepon. Nah, bagaimana kalau kita mau nambahkan satu field lagi, satu field tambahan? Nah, sekarang kita akan coba menambahkan atribut alamat. Kan kalau misalkan ada kasus kalian lupa nih, lupa nambahin field, mau nambahin field ataupun mau ngapus field atau atribut, caranya gimana? Gunakan yang ini ya, perintah tadi alter. Alter. Tadi ada ya di bahasa DDL, perintah alter itu ada fungsinya ya untuk menambahkan kolom atau menambahkan field pada sebuah tabel, menambahkan atau menghapus bisa. Oke, ini perintahnya. Kita tambahkan kolom baru atau atribut baru atau field baru di tabel dosen. Kita akan menambahkan ini apa alamat. Masukkan perintahnya ya. Alter spasi table spasi dosen spasi add. Nah, ini add. Kalau menambahkan pakainya yang add. Kalau mau ngapus pakainya yang drop. Seperti itu. Spasi nama field yang mau ditambahkan, kemudian spasi tipe datanya apa. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah, enter. Nah, kalau sudah kalian mau cek lagi, udah masuk belum nih field-nya yang baru yang tadi kita tambahkan. Pakai perintah lagi, apa tadi? Desk ya, desk dosen. Kita enter lagi. Nah, sudah masuk ya field yang baru, atribut yang baru. Nah, sekarang yang tadinya cuma ada field NIP, nama, telepon, sekarang sudah ada NIP, nama, telepon, dan alamat. Itu contoh penerapan dari perintah bahasa DDL alter ya, alter add. Nah, sekarang kita mau coba hapus. Kalau tadi menambahkan kolom, sekarang kita mau menghapus kolom atau field. Ya, perintahnya sama, pakai alter table spasi nama tabelnya. Nah, tapi yang sebelumnya add kita ganti jadi drop karena ini fungsinya untuk menghapus. Ya, kita coba praktekkan, kita coba hapus kolom
telepon ya. Ini perintahnya karena sama, kalian bisa masukin aja seperti ini ya. Alter table spasi dosen ini kan sama ya katanya. Kalau ibu-ibu nggak ketik ulang, tinggal ibu ganti ininya belakangnya ya. Kalau tadi add fungsinya untuk menambahkan, sekarang kan mau ngapus, berarti perintahnya adalah drop. Spasi nama field yang mau dihapus. Nama field yang mau dihapus telepon ya. Kita coba telepon. Ya, alter, spasi table, spasi dosen, spasi drop, spasi telepon. Ini perintah yang digunakan untuk menghapus kolom di dalam sebuah table. Kalau sudah enter, nah dicek lagi apakah sudah terhapus atau belum pakai perintah dex dosen, enter. Nah, sudah terhapus ya untuk kolom telepon. Jadi sekarang hanya ada field NIP, nama, dan alamat. Nah, masih menggunakan perintah alter ya. Kalau tadi untuk menambahkan, menghapus, sekarang untuk memodifikasi. Apa aja yang bisa dimodifikasi? Tipe data ya. Tipe data, ukuran, seperti itu. Nah, kita akan memodifikasi field dengan nama field alamat yang awalnya tipe datanya char, kita ganti jadi varchar. Seperti itu. Ini bisa ditambahkan ukurannya juga ya sama kalian ya, seperti itu. Atau itu kan size-nya ukurannya 1 ya, bisa kalian ganti jadi 20 boleh misalnya. Misalnya alter table spasi bukan add lagi ya, berarti pakai modify alamat char ini bisa ditambahkan ukurannya 20 seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah dex lagi, nah udah berubah. Tadi Ibu mengubah ukuran dari tipe data alamat ya, karakter modify gitu. Lanjut ya. Jadi untuk alter itu ada banyak jenisnya. Bisa untuk menambahkan kolom, bisa untuk menghapus kolom, bisa juga untuk memodifikasi tipe data dari masing-masing field. Nah, sekarang kita praktekkan yang ini, merubah nama table. Jadi ubah nama table dosen menjadi data underscore dosen ya. Perintahnya yang digunakan adalah rename. Kita coba ya langsung pakai perintah rename. Rename spasi table, spasi nama tabelnya yang akan kita rubah yaitu table dosen, spasi to, spasi nama table yang baru, data underscore dosen. Seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Kemudian tekan tombol enter. Nah, kalau sudah masukkan perintah perintah ini deh, show tables. Masukkan perintah show tables. Yang ini show tables. Enter. Apakah nama tablesnya sudah berubah? Yang awalnya dari dosen menjadi data underscore dosen. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Biar enggak hoax ya, Ibu mau lihat. Coba silakan ditampilkan. Siapa dulu nih? Tampilkan, pokoknya tampilannya sama kayak Ibu tadi terakhir. Jadi table dosen, udah berubah namanya jadi data underscore dosen. Saya, Bu. Saya. Oke, Nana dulu ya, Dok. Oke, Bu. Rebutan. Ayo, Nak, silakan, Nak. Coba di ini, Nak, di desk. Describe.
data dosennya. Oke, good. Terima kasih, Nana. Next. Siapa dulu? Aldo, oke. Oke, sudah berubah ya namanya jadi data underscore dosen. Di describe dong data dosennya, tabel data dosennya. Oke, good. Terima kasih. Next. Baik, Bu. Haba apa Aru nih yang mau duluan? Oke, Aru, silahkan. Bu, tapi punya saya sebelum apa? Saya hapus itu data itu tablesnya. Saya belum ini Bu tampilin. Jadi saya Kamu udah langsung hapus? Iya. Nih, saya langsung hapus gitu Bu. Tapi saya paham. Oh, Bu. kamu. Oke kan udah ada masih ada tuh historinya di atas ya kan? Iya Bu. Oke, terima kasih Aru. Haba. Wis, oke. Oke, tampilin tabelnya, Mbak. Show tables. Titik 2, Mbak. Tadi salah. Oke, udah ya. Oke, describe data dosennya. Oke, good. Terima kasih, Haba. Nah, kalau tadi berarti kita bisa masukkan perintah yang terakhir ya, dihapus. Silakan kalian hapus tables data dosennya menggunakan perintah drop spasi table spasi ya, selesaiin dulu masalahnya, Mbak. Silakan. Haba izin ke belakang, ada masalah perut katanya. Oke, silakan praktekkan yang terakhir ya, nomor 9 menghapus table. Enggak, tunggu sebelumnya kalian bisa lihat juga di PHP My Admin-nya ya, di tampilan browser seperti ini. Muncul nggak tabelnya yang tadi kita kita kan tadi pakai mode CLI ya, command line interface untuk buat database. Kalau kalian penasaran mau lihat nih di PHP My Admin ya, ada nggak database-nya kampus? Nah, ternyata ada ya, masuk ya. Sini ada database kampus dan di dalamnya ada tabel data dosen ya, seperti ini tuh. Nah, di data dosen kita lihat strukturnya. Ada tuh, ada field name, nama, alamat, tipe datanya juga sesuai dengan yang tadi kita masukin ya. Jadi apapun caranya yang kita pakai, baik menggunakan metode CLI ataupun GUI, sama aja ya, di database-nya tetap tersimpan. Gimana kira-kira lebih enak mana? Pakai mode GUI apa pakai mode CLI? Lebih enak mana? Tergantung mood. Sama-sama enak ya, dua-duanya enak. Tergantung pilihan masing-masing. Oke, silakan yang nomor 9 ini ya dipraktekkan. Kita hapus dulu database kampusnya menggunakan perintah drop. Drop spasi tabel, spasi nama tabel yang mau kita hapus. Nama tabelnya data underscore dosen. Jangan lupa titik koma, enter. Oke, ini sudah kita hapus. Jadi pas kita masukin lagi perintah show tables, notifikasinya apa? Empty atau apa? Kosong ya, empty. Kosong seperti hati kamu ya, Nak. Ya. Kosong seperti hati apa seperti dompet, Nak?
Dua-duanya kayaknya, Bu. Dua-duanya. Oke, ini praktek untuk materi nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan ya, untuk yang bagian C ini, tadi kalian sudah paham bagaimana membuat database, membuat tables, menghapus database, menghapus tables, menambahkan tabel, atau merename table atau merename database ya sudah bisa ya menggunakan command line interface ini. Nah, untuk yang bagian C ini, kalian kerjakan secara mandiri ya. Jadi kalian harus membuat database dengan nama akademik. Di dalam database tersebut, buat tabel dengan nama, ini ada 5 tabel yang harus kalian buat. Pertama, mahasiswa, jurusan, mata kuliah, dosen, dan jadwal. Ini lengkap dengan nama-nama field-nya ya, dengan tipe datanya, dengan primary key-nya. Silahkan dibuat ya, menggunakan command prompt, nanti hasilnya Ibu mau lihat. Siap ya? Silakan ya. Ini untuk penugasan secara mandiri. Kalau udah selesai, ditampilkan satu persatu. Yang 15 kampus, menit cukup ya? Kenapa, Dok? maaf Bu, yang kampus hapus aja ya Bu, supaya nggak penuh. Oh iya ya, database kampus belum dihapus ya? Iya ya, hapus aja. Iya, supaya nggak penuh. Betul. Perintahnya apa berarti? Drop. Perintahnya apa, Dok, untuk hapus database, Dok? Tadi ya, di atas. Drop database, spasi kampus. Drop database, spasi kampus, tik 2. Oke. Show database. Nah, jadi udah bersih ya sekarang, tidak ada database yang tersisa. Jadi kalian boleh silakan langsung mengerjakan tugas praktek nomor 3. Ya, yang ini ya, silakan ya. 15 menit cukup, 30 menit. 20 menit lah ya. Ini ada 5 tabel yang harus kalian buat. Satu tabel durasinya 4 menit. Silakan.
Gimana? Udah ada yang selesai? Di mata kuliah. Apa? Lagi di mata kuliah. Oh, oke. Nana gimana, Nak? Nana, Haba, Aru? Yang udah selesai silakan di share screen ya. Ibu mau lihat. Nah, nanti kalau udah selesai semua, ya munculnya seperti ini ya. Jadi ada database akademik yang di dalamnya ada 5 tabel, ada tabel dosen, jadwal, jurusan, mahasiswa, dan mata kuliah. Seperti itu. Belum ya? Belum ada yang selesai ya? Belum Bu, saya tadi ada yang error makanya baru bisa lanjut. Oke. Yang udah komen di chat terus langsung dipresentasikan ya. Ibu tunggu 10 menit lagi, silakan. Udah, Bu. Oke, silakan di preview, Nana. Dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Jadwalnya mana, Nak? Jadwal kurang jadwal ya, Nak? Oh, udah ada. Oke. Oke, udah ada, Nak. Oke, terima kasih, Nana. Tinggal nunggu yang lain. Setelah itu kita buat relationship-nya, kita buat relasinya ya. Ya, baru Nana. Oke, Haba. Oke, ada tabel dosen, jadwal, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Oke, good. Terima kasih, Haba. Dua orang lagi.
Gimana Aldo sama Arum? Lagi di table dosen, Bu. Oke, sambil nunggu Aldo sama Aru, Ibu mau mencontohkan bagaimana membuat relasi ya. Jadi bagaimana antara tabel 1 dan tabel lainnya mempunyai relasi seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, ketika membuat IRD ya seperti ini. Nah, ini Ibu akan contohkan membuat relasi dari tabel mahasiswa ke tabel jurusan ya. Jadi banyak mahasiswa mempunyai satu jurusan yang sama seperti itu. Oke, Aldo udah selesai. Oke deh, Aldo dulu, silakan. Ini Bu. Oke, ada tabel dosen, jadwal, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Oke, good. Terima kasih. Untuk database yang kita buat hari ini jangan dihapus ya. Ini materinya akan berlanjut ke materi minggu depan. Oke. Sambil nunggu Aru ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kita selanjutnya akan membuat relasi atau hubungan antara entitas. Kita lihat di IRD yang sebelumnya kita buat minggu yang lalu, di entitas mahasiswa, ini hubungannya ke entitas jurusan ya, one to many. Jadi satu jurusan dipunyai banyak mahasiswa, seperti itu. Ya, di sini Ibu akan contohkan ya. Oke, untuk membuat relationship, Ibu tidak menggunakan command prompt ya, tidak menggunakan mode CLI, tapi Ibu pakai langsung dari PHP MyAdmin ya. Di sini tolong diperhatikan. Pertama kita akses si database-nya ya, database akademik. Di sini, ini kalian bisa refresh dulu untuk memunculkan database yang sudah kalian buat melalui command prompt ya. Nah, di sini ada database akademik, ada dosen, jadwal, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Ini tabel yang sudah kita buat di command prompt sebelumnya ya. Nah, kita akan membuat relasi ya. Seperti yang kalian lihat di IRD, Ibu akan mencontohkan satu nih untuk jurusan ke mahasiswa. Satu jurusan dipunyai banyak mahasiswa, one to many. Di sini ada ID jurusan yang menjadi primary key, sudah dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Di sini ya, ada ID jurusan. Jadi yang akan merelasikan yaitu ini, ID jurusan dengan ID jurusan yang ada di tabel mahasiswa. Oke, langsung ya. Contohnya, kita buka tabel mahasiswa ya. Kita buka tabel mahasiswa. Ke struktur. Nah, di sini tadi Ibu sudah buat sebelumnya ya. Jadi di tabel jurusan ada ID jurusan yang menjadi primary key. Nah, ID jurusan di tabel mahasiswa ini bukan sebagai primary key, tapi sebagai foreign key. Artinya sebagai relasi ya, yang membuat relasi dari tabel jurusan ke tabel mahasiswa. Caranya kita indeks terlebih dahulu untuk untuk atribut ID jurusan ini. Diklik ID jurusan, terus pilih indeks. Boleh dari sini. Boleh dari sini ya, tanda panah pilih indeks. Jadi ini atribut ID jurusan kita jadikan foreign key terlebih dahulu dengan cara klik indeks. Oke, your SQL query has been executed. Ini sudah sukses. Nah, selanjutnya udah ada tanda kuncinya ya. Nah, bedanya kalau yang primary key kuncinya warna emas, kalau yang foreign key warna silver. Jadi artinya nanti ketika kita masukkan foreign key ini muncul data yang ada di tabel jurusan. Misalkan ID jurusannya SI, nanti muncul nama jurusannya sistem informasi seperti itu. Tapi tidak ditambahkan langsung ke tabel mahasiswa, diambil dari data tabel jurusan seperti itu. Nah, setelah itu kita
buka kembali database akademik seperti ini. Terus kemudian munculkan tab designer ya. Di sini di ujung ada tab designer. Nah, ini muncul tabel-tabel yang sudah ada sebelumnya yang kita buat. Tadi apa? Mahasiswa ya. Mahasiswa, sorry. Ini kita atur dulu posisinya. Jurusan, oke. Kuliah di sini. Jadwal. Oke, dosen. Bu contohkan ya untuk cara membuat relasi dari jurusan ke mahasiswa, di mana yang akan membuat relasi yaitu ID jurusan di tabel jurusan ke ID jurusan ke tabel mahasiswa. Caranya ini ya, ada create relationship. Jadi pilih dulu primary key-nya ID jurusan. Select. Udah select, kita pilih foreign key-nya yang ini di tabel mahasiswa. Kalau ada notifikasi seperti ini, klik OK. Processing request. Nah, sudah terbentuk ya relasinya antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan. Jadi ketika ada satu tabel transaksi yang baru, ketika kita masukkan data mahasiswa, maka data yang ada di tabel jurusan pun hasilnya muncul. Ketika nanti ya, ketika tabel ini sudah kita isi data-datanya seperti itu. Ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya maksudnya. Nah, Bu, Ya, bisa ulang sebelumnya yang ini. yang mana indeks ya, Dok? Bukan, Bu. Ini sebelum yang ini tadi. Yang untuk menghubungkannya. Oh, oke, bentar ya. Ini kan Ibu udah ada ya. Ibu hapus dulu ya. Aduh, mana nih? Bentar, mahasiswa jurusan. Pertama pilih ini ya, Dok. Create relationship. Ya kan? Nah, create relationship. Ini kan di warna hijau itu ada tulisan select reference key ya. Pertama yang di select itu primary key dulu. Primary key. Ya. Yang ini berarti ya, ID jurusan. Diklik satu kali. Kemudian berubah. Jadi select foreign key. Nah, kita pilih foreign key-nya. Pilih yang ID jurusan. Seperti itu. Kalau ada notifikasi sini, klik OK aja. Tunggu sampai muncul garisnya. Ini mahasiswa. Ini jurusan. Nih. Seperti itu. Ya, ini relasi ya. Bisa ya? Gimana, Dok? Bisa, Dok? Belum, Bu. Hah? Belum? Iya, yang sampai di klik kanan. Yang di create relationship sudah, Bu. Setelah itu ke jurusan terus. Kan pertama select foreign primary key ya kan, terus select foreign key kan. Ulangi deh. Sebelumnya diindeks dulu ya di strukturnya ya. Iya, sudah. Udah kan diindeks kan ID jurusan yang di tabel mahasiswa. Nah, kalau udah diindeks, pilih create relationship. Nah, ini kan di kursornya ada warna hijau kan. Ada tulisannya select reference key. Jadi select reference key ini kalian disuruh memilih primary key. Mana tuh? Di jurusan ini ya. Diklik aja satu kali. Nggak kerasa
langsung berubah kan, udah bukan select reference key lagi, berubah jadi select foreign key. Nah, diselect lah ID jurusan yang ada di tabel mahasiswa. Kalau udah, langsung oke. Processing, selesai. Gitu. Nah, ini cara untuk membuat relasi ya. Untuk di pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan kita akan membahas yang kedua ya, bahasa query yang kedua DML. Bagaimana cara menginput data ke tabel yang sudah kita buat seperti itu. Oke, Aru sudah ya? Coba Ibu lihat, Ru. Mahasiswa, oke, jurusan, mata kuliah, terus dosen, sama terakhir jadwal. Oke, siap, sip, good. Oke, silakan dibuat relasinya ya, Aru. Relasi yang pertama dulu yang dari jurusan ke mahasiswa. Nah, untuk membuat relasi lain, kira-kira kalau kita lihat dari IRD ini, kalau tadi kan untuk, udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Belum ya. Oke. Oke ya, kalau kita lihat dari IRD yang sudah kita buat di minggu yang lalu, masing-masing entitas kan saling mempunyai relasi ya. Contoh yang tadi Ibu sudah praktekkan, relasi dari entitas jurusan ke mahasiswa. Jadi satu jurusan dipunyai banyak mahasiswa. Nah, untuk membuat relasi seperti ini, kita harus memasukkan ID mahasiswanya di sini. Seperti itu. Nah, kira-kira supaya entitas mahasiswa bisa berrelasi dengan mata kuliah, kira-kira harus ditambahin atribut apa gitu, supaya bisa saling menjadi relasi many to many, seperti itu. Biasanya kan ada atribut yang kurang dong, ya kan? Kira-kira apa nih yang dimasukkan? Atau kalian buat relasinya dulu deh ya, nanti minggu depan kita bahas lebih lanjut. Berarti kira-kira nih ada satu entitas baru yang bisa menghubungkan semua entitas ini, kira-kira entitas apa namanya menurut kalian? KRS ya? KRS bukan? Jadi ada satu tabel baru yang bisa menghubungkan dari semua relasi ini nih. Dari semua relasi yang sudah kita buat. Oh, Zoom. Iya, KRS ya, Dok ya. Nah, kalau oke, ntar nak. Ibu ini dulu, nak. Udah kelihatan belum, nak? Iya, coba kalian tambahkan lagi satu tabel. Kalau ini kan yang kita buat tabel objek semua ya, objek mahasiswa, mata kuliah, dosen, jurusan. Ini kan merupakan objek, tapi kita belum buat satu objek
kejadian. Kemarin kan database itu fakta-fakta mengenai sebuah objek ataupun kejadian yang ada di sebuah sistem kan. Nah, yang kita buat ini hanya IRD objek saja, tapi kita belum menambahkan objek kejadian ya. Coba tugas untuk minggu depan, kalian buat satu tabel baru yang memberikan fakta tentang sebuah kejadian ya. Tadi sudah kita bahas, tadi Aldo sudah sebutin objek KRS ya. Dimana kan di dalam KRS itu lengkap tuh. Ada data mahasiswa, ada mata kuliah yang diambil. Otomatis kan kalau data mahasiswa jurusannya juga masuk, mata kuliah masuk. Di mata kuliah kan ada nama mata kuliah dan dosen yang mengajar, siapa gitu kan. Terus di mata kuliah itu kapan, di jadwalnya kapan gitu. Itu nge-link semua tuh. Seperti itu. Jadi untuk menghubungkan entitas-entitas ini dibutuhkan satu dibutuhkan satu tabel baru atau entitas baru yang namanya KRS. Tugas untuk minggu depan, setelah ini kalian bisa lanjut buat satu tabel baru berarti ya namanya KRS. Di dalam tabel KRS itu semua entitas ini harus saling berelasi. Ini relasinya ya tadi. Satu jurusan mempunyai banyak mahasiswa, artinya banyak mahasiswa mempunyai satu jurusan yang sama. Nah, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, seperti itu. Nah, banyak mata kuliah diampu oleh satu dosen, atau satu dosen banyak mengampu banyak mata kuliah gitu. Satu mata kuliah memiliki satu jadwal, seperti itu. Bisa ya? Jadi setelah buat tabel ini yang 5 tabel, yang tadi sudah kalian buat di comment prompt, kalian harus membuat satu tabel baru yang namanya KRS. KRS itu isinya apa aja? Isinya ya hanya tinggal masukin apa? ID mahasiswa, ID jurusan, ID mata kuliah, ID dosen, sama ID jadwal. Seperti itu isinya ya. Terus silahkan direlasikan dulu ke tabelnya, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Gimana? Jadi tugas minggu depan sebelum kita masuk ke bahasa query yang kedua atau yaitu DML, kita bahas ini dulu nih, sudah dibuat atau belum nih tabel KRS-nya. Ya, supaya tabel-tabel yang sudah kita buat tadi yang 5 itu bisa saling terrelasi, bisa saling mempunyai hubungan satu sama lain sesuai dengan IRD yang kita buat. Tadi sudah Ibu contohkan satu ya, bagaimana membuat relasi antara mahasiswa, tabel mahasiswa dengan tabel jurusan. Gimana? Paham? Dapat dimengerti, dapat dipahami apa yang Ibu tugaskan untuk minggu depan? Berarti di ERD-nya sama di buat di database-nya kan? Iya, di ERD-nya juga tambahin. Ya, baik Bu. Paham ya? Baru. Oh, untuk ERD nanti Ibu kirim deh ke WA ya. Untuk gambar IRD ya, Ibu kirim ke WA ya, yang sudah jadi WA grup. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.59, artinya sebentar lagi perkuliahan kita akan selesai. Masih ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, untuk database-nya akan kita gunakan kembali di minggu depan ya, jadi jangan dihapus. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita membaca doa ya terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai, baik. Ibu ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya di kemudian hari.
Kalau misalkan ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, Ibu ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat makan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.